Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Dr. Elita Purnama. Oke, baik teman-teman, seperti yang sebelumnya pernah saya jelaskan, di kasus sebelumnya saya pernah menjelaskan tentang dispepsia fungsional. Nah, di pembahasan kali ini pada dasarnya ada sangkut pautnya dengan pembahasan yang dispepsia fungsional itu, dimana dispepsia fungsional itu yang biasa kita kenal adalah penyakit asam lambung. Nah, teman-teman di sini pasti dari beberapa yang sudah terkena dispepsia fungsional atau penyakit asam lambung pasti pernah mengkonsumsi jahe untuk meredakan asam lambungnya tersebut. Nah, di sini teman-teman kira-kira berbahaya nggak sih mengkonsumsi jahe di saat asam lambung kita sedang naik? Oke, baik teman-teman. Sekarang waktunya saya akan menjelaskan ya teman-teman, seberapa bahayanya sih mengkonsumsi jahe, atau mungkin apakah ada efek samping kita mengkonsumsi jahe pada saat asam lambung kita naik. Nah teman-teman, seperti yang kita tahu bahwa jahe itu merupakan rempah-rempah yang banyak mengandung manfaatnya untuk kesehatan. Selain mengandung antioksidan, memang jahe ini bisa mengurangi asam lambung kita. Kenapa? Karena di jahe ini mengandung senyawa fenofilik, di mana senyawa ini dapat mengurangi iritasi pada pencernaan kita. Nah, dengan kita mengkonsumsi jahe pada saat kita terkena asam lambung, kemudian di jahe itu mengandung senyawa fenofilik dan yang bisa mengurangi iritasi, sehingga iritasinya pada lambung itu bisa berkurang. Tapi teman-teman harus tahu, mengkonsumsi jahe yang berlebihan juga bisa menyebabkan asam lambung semakin parah. Nah dok, sebaiknya asam lambung itu dikonsumsi berapa miligram sih dok seharinya? Sebaiknya jahe itu dikonsumsi tidak lebih dari 5 gram dalam seharinya. Apabila lebih dari 5 gram bisa memperparah asam lambung kita. Nah dok, kalau semisal saya mengkonsumsi lebih dari 5 mg, apa aja sih gejala yang bisa saya rasakan? Nah, ini gejala yang bisa teman-teman rasakan apabila teman-teman mengkonsumsi jahe lebih dari 5 gram per harinya. Pertama, bisa terasa heartburn, di mana heartburn ini adalah rasa terbakar di daerah dada kita. Dengan rasa terbakar di daerah dada kita bisa naik ke atas, makin lama bisa naik ke kerongkongan juga bisa terasa panas dan terasa seperti berlendir. Kemudian yang kedua, bisa terjadi nyeri perut. Nyeri perut ini karena iritasi dari jahe yang berlebihan. Kemudian yang ketiga, iritasi pada daerah mulut. Seperti tadi yang saya sebutkan, kan tadi kan terjadi heartburn. Heartburn itu makin lama makin naik ke atas. Dengan naik ke atas, naiklah ke kerongkongan. Setelah ke kerongkongan, baru naiklah ke mulut. Inilah yang bisa menyebabkan iritasi pada mulut. Dan yang terakhir adalah perut akan terasa kembung. Kenapa sih dok kok bisa perut terasa kembung? Hal ini dikarenakan banyaknya gas dalam perut kita yang diakibatkan mengkonsumsi jahe secara berlebihan. Nah teman-teman, jadi teman-teman sebetulnya tidak masalah apabila tiba-tiba terjadi mual, rasa nggak enak pada perut, boleh mengkonsumsi jahe. Namun tidak boleh lebih dari 5 gram per harinya. Oke teman-teman, nah terus sekarang pertanyaannya, dok aman nggak sih jahe itu dikonsumsi setiap hari? Seperti tadi yang saya bilang teman-teman, pada dasarnya jahe itu aman untuk dikonsumsi apalagi saat kita sedang kena asam lambung. Cuma batasnya itu tidak boleh lebih dari 5 gram per harinya. Nah, dalam 5 gram ini dibagilah menjadi 2-3 kali takaran. Jadi teman-teman bisa masak, bisa dibuat pada pagi hari, siang hari, dan malam hari. Namun dosis dari jahe itu tidak boleh lebih dari 5 mg. Nah dok,
pembuatannya itu seperti apa aja sih, Dok? Jadi pertama, pembuatannya bisa dicampurkan di dalam sup. Misalnya nih teman-teman mau buat sup, bisa dimasukkan jahe, tapi tidak boleh lebih dari 5 mg. Kemudian yang kedua, kalau misalnya mau diseduh dengan air hangat bisa. Jadi jahenya pertama diukur dulu. Kalau sudah 5 mg, kemudian setelah itu dibagi 3 dan dimasuki setiap pagi, siang, malam. Kemudian setelah itu bisa sebagai bumbu masakan. Bumbu masakan kan pasti sering dong teman-teman masak dengan menggunakan jahe. Nah, sebaiknya mulai sekarang jahe diperkirakan kira-kira mau masaknya buat 1 hari atau 2 hari. Jadi kalau misalnya buat 1 hari ya jahenya maksimal 5 gram. Oke teman-teman, itu cara kita mengkonsumsi jahe. Kemudian Dok, selain jahe ada lagi nggak sih, Dok, yang bisa menggantikan untuk mengurangi nyeri pada asam lambung kita? Nah teman-teman, di sini ada beberapa alternatif lain yang bisa kita gunakan untuk meredakan asam lambung kita. Karena pada dasarnya untuk meredakan asam lambung kita ada misalnya bisa dengan pengobatan atau bisa dengan makan makanan yang lain. Nah, pertama kita lihat kita bisa membuat minum larutan soda kue. Dimana di sini pada penelitian yang dilakukan pada tahun 2013, minuman soda kue yang dilarutkan menggunakan air ini dapat mengurangi atau dapat membantu mengatasi gejala asam lambung, yaitu dengan menurunkan gas yang ada di perut kita. Ini bisa juga, namun kita juga harus hati-hati dalam membuat larutan soda kue ini, karena apabila berlebihan bisa menyebabkan gangguan pada jantung. Loh, Dok, kok bisa sih menyebabkan gangguan pada jantung? Karena soda kue ini bisa mengganggu keseimbangan asam basa yang berada di darah. Sedangkan kita tahu kan, nanti darah itu akhirnya akan bersirkulasi di jantung. Oleh karena itu, kita juga hati-hati dalam mengkonsumsi larutan soda kue. Oke, itu yang pertama. Kemudian sekarang yang kedua, kita harus menerapkan pola hidup sehat. Dimana ini adalah merupakan hal yang terpenting untuk mengatasi gejala dari asam lambung. Seperti yang kita tahu, pasti biasanya orang yang terkena asam lambung dia sering mengatakan, iya Dok, sebelumnya saya memang lagi males makan, atau mungkin makannya lagi nggak teratur Dok, atau mungkin saya lagi banyak pikiran, stres, nggak bisa tidur. Nah itu setelah itu asam lambung saya kambuh Dok. Oke, jadi di sini yang kedua kita harus menerapkan pola hidup sehat. Dimana pola hidup sehat dibagi beberapa macam, yaitu pertama, kita harus berhenti merokok. Pada dasarnya memang merokok ini bisa menyebabkan semua penyakit, nggak cuma asam lambung ya teman-teman. Jadi memang harus benar-benar berhenti merokok. Kemudian yang kedua, menjaga berat badan kita agar tetap ideal. Jadi di sini teman-teman boleh diet, namun harus diet yang sesuai aturan seperti yang saya sudah bahas sebelumnya. Diet yang sesuai dengan anjuran ahli gizi ataupun dokter gizi. Tidak boleh diet sembarangan, karena diet sembarangan dapat memicu meningkatkan asam lambung. Yang ketiga, kemudian tidak mengkonsumsi makanan 2 atau 3 jam sebelum tidur. Jadi teman-teman yang mau tidur malam disarankan untuk tidak boleh makan lagi, terutama makan makanan yang berat. Kalau misalnya lapar, sebaiknya minum saja, minum air mineral. Kemudian yang keempat, menggunakan pakaian longgar. Nah, di sini tujuannya agar tidak menekan dari perut kita. Kemudian yang terakhir adalah mengurangi konsumsi makanan yang bisa mengiritasi dari lambung kita sendiri. Misalnya pertama, makanan yang berlemak. Jadi pada dasarnya makanan yang berlemak ini sangat tidak disarankan. Karena apa? Selain bisa memicu asam lambung, makanan berlemak ini bisa memicu dari kolesterol kita. Oke teman-teman, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah
dengan pengobatan. Ini adalah yang terakhir apabila tidak bisa diatasi dengan pola gaya hidup. Di sini obat-obatan yang bisa digunakan yaitu menggunakan antacid atau dari golongan obat PPI. Di sini seperti omeprazol, lansoprazol. Namun dalam penggunaannya kita harus konsultasi terlebih dahulu ke dokter. Oke teman-teman, jadi seperti itulah bahaya jahe kepada asam lambung apabila dikonsumsi secara berlebihan. Oke teman-teman, jadi sekian dari saya. Apabila ada salah kata ataupun salah perbuatan, saya mohon maaf. Apabila ada yang kurang jelas, teman-teman bisa komen di bawah ini, ataupun ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ingin membahas sesuatu yang lain, teman-teman juga bisa komen di bawah ini. Oke teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.